semenjak kapan Allah itu ada? Nah dijawab sifat tidak, Allah itu tidak. Wa awal wa akhir. Allah itu tidak pernah tidak ada. Mencem sulama Allah itu fungsi ulul. Ketika makhluk belum ada, itu tidak ada apa-apa kecuali Allah. Para jamaah yang dimuliakan Allah, kajian pada hari ini hanya sifat kaum muslimin di awal ya, dengan Ramadan 12 Allahul Qiyam seharusnya orang yang pernah mengkaji wujud di dalam dokter itu selesai, tidak ada pertanyaan tentang Allah sebetulnya. Seharusnya anak-anak atau dewasa mungkin kadar pemahamannya saja yang berbeda, tapi garis besarnya sama.
tentang Allah Subhanahu wa taala. Satu waktu saya pernah sarang anak-anak dengan anak kecil kelas 5, kelas 6, kelas 1 SMP. Saya tanya, Allah itu ada? Jawabnya ada pasti. Di Banyolan, ini kita tempo. Itu seharusnya pertanyaan-pertanyaan seperti itu selesai dengan kajian sifat wujud. Kan pada waktu kita mengkaji sifat wujud itu ada pembagian wujud, ada wujud isi, ada wujud akli, ada pokok BPA dan kita berabdinya. Lalu bapak ditaros gitu budak, Pak Allah teh ayat cek bapak teh. Jadi kita tempo sok rek jawab untuk memahamkan. Memang jawabannya harus disesuaikan ala fardhu sesuai dengan tingkat pemahaman anak-anak. Tidak bisa dikebut rata manusia supaya mulia mikirnya karena ngaji mah hese diulang balik. Nah kita hitung duit babari soalnya begitu teh. Kalau bah hitung duit babari. Ngomong kalau bah ngirim nama, kalau bah bayar saya teh. Itu duit mah. Eta kalau bah ngaji, aing merong nama merong udah teh merong. Tapi ditanya dengan Pak. Jelebur. Rata-rata anak-anak kamu bulan puasa batu terus lagi sok salah. Ini kotor sih enggak apa-apa. Bulan puasa. Guru cing tahu. Jadi pertanyaan seputar sifat Allah itu kajawab. Allah ayat pun perpanjangan nama dari maknanya garis besar. Kemudian diirama ayat semenjak kapan Allah itu ada. Nah dijawab sifat tidak, Allah itu tidak. Wa awal wa akhir. Allah itu tidak pernah tidak ada. Menurut ulama Allah itu fungsi ulul. Jadi ainanya ti iraha ayana dimimiti iraha kudu fungsi ulul. Kudu asal teh ulul. Model urang ti iraha apa ayat. Di tahun saanu berarti kan 10 tahun anu teh tidak ada. Kalau kepada selain Allah itu bisa ditanyakan. Karena apa? Karena selain Allah itu tidak ada asal teh. Kurangnya berpajak dina tahir dengan sotaya la ilaha illallah hayyun maha hidup mawjud anu wujud qabla wujudil alam anu aya Allah nu aya samemeh aya makhluk. Ketika makhluk belum ada itu tidak ada apa-apa kecuali Allah. Numpang gelana di dalam Allah teh ruang. Kalau kosong pintu hawa itu bahasa dengan ruang. Ruang dan waktu. Ruang dan waktu itu misteri sampai sekarang. Nah, dari waktu itu. Nyano anu pamulih reas wae mah da hese bikin-bikinnya. Hese. Lah yang naon mikir asin teh kerupan naon aya datang kolak-kolak acan. Hese dibawa ka dieu teh bikinna teh. Kudu pleng heula. Can aya naon liwat aya Allah, tuluy Allah ada ruang jeung waktu, tempat. Tuluy ada kolam, lok mahfud. Apa kolam jeung lok mahfud mah makhluk. Butuh karena ruang, butuh karena waktu.
Mata lamun ditanya Allah tiraha ayana teu fungsi tidak pernah tidak ada. Sampai kapan adanya Allah? Jawab sifat bako. Allah teh bako. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Allah mau rusak, tidak akan rusak, tidak akan hilang, tidak akan tidak ada. Kekal abadi. Atuh cenah di surga kelang teu bako. Nya aya dalapan anu Allah Ta'ala di nasma rusak dina ayat kullu man 'alaiha fan sakajana surah Al-Rahman kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram kullu man 'alaiha fan pemiharfian kulluman kulun setiap man manusia tapi isina manusia alaiha fan alaiha eta tetep kana itu man fan kerusakan setiap sesuatu itu akan rusak akan hilang akan hancur kecuali 8 di antaranya surga tapi bako surga jeung bakona Allah beda bako surga mah disebutna bako muqayyad lamun bakona Allah mah bako mutlak keabadian yang mutlak surga mah keabadian yang dikaitkan kepada apa? Kepada kehendak Allah. Di surga itu kekal sampai kapan? Sampai Allah berkehendak. Kalau Allah berkehendak menghilangkan surga dari dunia ya hilang. Tidak mutlak. Tapi Allah janji surga tidak akan dihilangkan. Sampai kapan? Ya sampai kehendak Allah. Yang pokok dunia memerintah gede. Tak lamun keur ngemot dugi kadinya mah pada KM hilang semua kebanggaan. Bangga orang sudah saudara. Bangga dengan apa? Karena semuanya akan hilang. Mengapa kita harus berbangga dengan kehormatan misalnya? Target di dunia ini ingin menjadi orang yang sangat terhormat. Sehingga setiap orang yang ketemu itu harus membungkuk kepada kita. Lalu diberikan oleh Allah kehormatan itu. Lalu kita bangga. Kalau kita melihat siklus keberadaan kita, untuk apa dibanggakan dan apa artinya hal seperti itu? Kekayaan, kehormatan, kesenangan itu apa sebenarnya? Hati kita, badan kita memang terbatas, tapi hati dan pikiran kita itu luas banget. Bisa menjangkau waktu sebelumnya. Saat ini ya, saat yang lalu bisa merambah pikiran itu sampai ke itu tafakur ya, kolom tafakur. Entong boga rasa ketiganya lamun mengemotkan diri. Tafakuru sa'atin, tafakuru sa'atan khairun min ibadati sittina sanatan. Tafakur sesaat itu lebih baik, lebih utama daripada ibadah sunat 60 tahun. Itu kata hadis seperti itu. Kita sering berpikir tafakur. Tafakur itu apa? Tafakur itu mengolah hati dan pikiran untuk memikirkan 5 hal. Jadi di luar 5 hal ini bukan tafakur. 5 hal itu mana? Yang pertama untuk memikirkan mati dan kematian. Itu tafakur. Padahal jengkol itu setengah pikiran kurang begitunya. Lain aplikasi ada pikiran. Kurang sedih-sedih di kehidupan kurang tidak orang mau. Betulnya. Salah kesana kita buka sangsaraan. Dakrek mau dia mualilah di dunia lagi itu tafakur. Tafakur karena mau, tafakur karena nikmat kubur, karena siksa kubur, tafakur karena surga dan neraka, tafakur karena sifat sama basarna Allah. Iya, Allah teh ningali
pikiran. Doi kapakul anak dadamelan Allah iman. Wah, saya bila baju mandi pakai tohat, ada daging, di mana kulit, dari mana ada sabar, kemarin di masjid nama saya, saya pikiran saja. Ayah saum, ayah mau ingatkan kan udah ada tingkatan saum pak, apa sayanya? Tapi itu udah, wah jauh saum. Maksudnya wujud idam bako Allah ayat tiiraha ayana idam tapi kairaha bako kumaha aku ari Allah teh seperti apa, bagaimana Allah itu? Jawabnya mukhalafatu lil hawa, jadi beda Allah dengan semua makhluk. Lalu ditanya lagi, karena standar untuk mengetahui sesuatu itu yaitu ditanya di mana Allah? Jawabannya Allah qiyamuhu li nafsi. Allah itu tidak membutuhkan tempat. Berapa Allah itu? Jawabnya sampai badannya standar pertanyaan. Kalau menanyakan sesuatu ada. Dari mulai kapan adanya sampai kapan? Seperti apa bentuk konkretnya? Konsepsinya seperti apa? Kan itu pertanyaan mendasar. Seperti apa bentuknya? Lalu di mana lokasinya? Di mana tempatnya? Berapa itemnya? Jumlahnya berapa? Itu kan pertanyaan standar. Nah, sabaran bos beres eta cukup sebetulnya sampai di oke untuk mengesahkan keimanan sholat. Nah, sekarang kajian hari ini Allah itu kaunuhu muridan, keberadaan Allah itu muridan teh anu ngersakakeun teh anu ngarepkeun. Berkehendak. Allah itu maha berkehendak absolut. Kehendak Allah itu tidak bisa ditekan atau tidak tertekan dengan selain Allah. Beda dengan kehendak kita. Kehendak kita berdasarkan banyak pertimbangan. Kita ingin anu. Kita memberi misalnya karena cinta, kita memberi karena sayang, kita marah karena benci. Allah Subhanahu wa taala itu kehendaknya itu muridan, tidak terpaksa. Allah fa'alul lima yurid, berbuat sekehendak karena Allah absolut. Nah, itu buktinya tentang ini tidak bertentangan sebetulnya dengan keterangan-keterangan yang mengatakan Allah mencintai sesuatu, Allah membenci sesuatu. Itu tidak bertentangan. Jadi yang wajib kita yakinkan, Allah itu, kehendak Allah itu bebas dari tekanan apapun. Mencegah bahasa Sunda Allah tara nyiksa kusabab muncak nang dolim, Allah tara mere kusabab bakatnya anak. Tapi istuni ku kersane Allah teu aya pangjuru laku salian di Allah karena tindakan anak kehendak Allah daya. Kan korelasinya kieu bae. Anu kajadian ayeuna ieu tapak kudratna Allah. Buah dari kekuasaan Allah yang terjadi, semuanya yang terjadi itu buah dari kekuasaan Allah. Kudrat. Kekuasaan Allah itu berdasarkan kehendak Allah. Apa yang dikehendaki pasti terjadi, apa yang sudah terjadi berarti itu kehendak Allah. Tidak ada yang tidak disengaja. Segala sesuatu kejadian itu tidak ada yang tidak disengaja. Semua
jadi burung. Lamun jelema nu paham nu tepi kana kudrat irodat, amekna ngadatna sakadar kalaksanakeun kewajiban. Kudu amek. Hatena mah teu amek teh sehingga sababna nyaho ieu kudrat irodat Allah. Jelema eta anu masjid, jelema eta mah pusat dakwa Allah yang pertama dikitukeun teh. Tapi lain berarti urang kudu cicing, dari syariat mah tuturkeun Quran. Hakikat itu teh hate. Syariat kudu amal, kudu amar ma'ruf nahi munkar. Itu syariat. Islam mah itu pokok. Tapi hati mantap. Tadi teh kuncinya sadaya semua yang kejadian itu kudrat Allah, kekuasaan Allah. Semua kekuasaan Allah itu disengaja. Disengaja. Tidak ada yang tidak pantas dalam perbuatan Allah sebetulnya. Soalnya corona, cuk sampai goreng corona musibah dan sebagainya. Gecek kurang, gecek tukang masker mah untung gede gitu. Cuk tukang vaksin, cek pegawai kesehatan, corona itu ladang yang subur. Atau proyek, atau dokter pak, per bulan biasa 5 juta ke 6 juta. Ya, sabulan lebih ke 42 juta masa bayar corona. Ustaz unggul tetep gitu. Ayo tadi kan tahlil berapa? Aduh, ampun. Wah, proyek tahlil, proyek sekolah, proyek ngaji, proyek ustaz ada. Aku tidak ada. Vaksin pang-pangrina sampai kaya nanti kesejahteraan. Proyek dicabutan ya tadi. Proyek dicabutan. Jadi tidak ada yang jelek. Kejadian di dunia ini sebetulnya apapun itu adalah kehendak Allah kekuasaan. Tidak harus mencelah, tidak harus neutral. Kan diajarkan ya Pak, diajarkan guru sendiri. Kita harus belajar inkito. Inkito itu putus dari makhluk. Putus dari makhluk inkito dalam berharap, dalam hal apapun harus belajar putus. Harus langsung kita dengan Allah. Contoh, datang kan nyeri bicara, hingaan kah, celakaan kah, orang saya salah mana. Panon lagi dia orang masih etak. Tapi tadi itu ya kan Allah qadiron, Allah muridan. Dia bakal rasa. Lahiriah akan jadi datang di sesama manusia, tapi hakiki nama akan jadi kita datang ya Allah. Tinggal nanya, kunaon orang mikir kedua. Naon perintah Allah. Paslah hancama sakitu. Ayo orang dari Ustaz Hasanes. Ya. Bagian. Ada yang Ustaz. Saulama apa itu? Nikmat teh ayat ini. Nikmat itu terbagi 3 kategori. Satu nikmat kecil, nikmat alit. Anu kedua nikmat agung, nikmat besar. Yang ketiga nikmat sempurna. Nikmat alit, nikmat agung, nikmat sempurna. Nikmat alit kumaha? Nikmat yang kecil itu menurut ulama segala sesuatu kenikmatan yang bisa dinikmati ketika sehat itu nikmat kecil. Isinya pasti harta, tahta, wanita. Karena 3 hal nikmat ini, harta, tahta, wanita itu bisa dinikmati hanya kalau sehat. Kalau sakit itu sudah tidak bisa dinikmati kan? Harta, kita punya sawah, padanya sedang menguning, geus pantes di alam, genah sampai boga sawah lega,
ningali sawah parena kalaeun lamun cadet. Dan setrum mah boro-boro hanya pun pasawan. Sok. Ngisi ge hese di BBJ. Kan setrum BBJ hijuna bah itu are boro-boro mani balulur mani moreng udah salah teh cek akhir ada lain ada setrum pecok tadi. Nah boro-boro hanya boga ningali mare sagala. Bunga sote bangga sote boga perhiasan emas lamun sehat beunang ai beunang dia butuh pada reksa emak mani make punya ningali pangborong nama alus ningali beunang harta itu ketika kita sehat bisa dinikmati imah gede ketika kita sehat bisa jadi nama karena itu nikmat kecil. Harta tahta jadi lurah, jadi RT, jadi presiden, begitu kena sotek lamun sehat. Jadi RT belian baik, masuk sepatu, TWC, rumah bagi ke PRT padam dari RT. Coba hanya dia ada sami ini mana. Terus wanita sama. Pemajikan orang dibanding itu jadi pemajikan patuh selama paten panggulis nanti pemajikan orang. Kulit nanti mata soalnya reungit dia mana bisa nyocok pemajikan orang lemas. Geus anculir teh kan dalam masuk bisa keningnya itu mau hubungan dalam jalan yang no enak baru no sabar lain no sabar seperti kan di sana semuanya jalan campur bimbingna sikap bimbing sinun lah cangkeng berhenti bujur gede beda aja pemajikan ulang bujur gede cangkeng gede geris lawan tiba-tiba awak sangkulur bahenor kulit mulus pak make baju carang teu make jeroan bubuk bae ngajak sare ngeunah sate kercageun salakina bisul sagede gelas masuk diajak dulu gitu oh diajak dulu korek bae cecak diajak dulu arus boga banyak bisul we dina bujur sagede muk aya dan nikmat sote dipasihan nikmat sapertos itu lamun awakna sehat. Setiap kanikmatan anu ku Allah Ta'ala dipasikeun bari ukuran tiasa dinikmati lamun sehat disebutna nikmat alit kategorina saudara. Ongko nikmat alit tapi kadina. Terus nikmat ageng mah nikmatul iman, nikmatul Islam. Gede manfaatna, gede maslahatna bukan hanya untuk personal tapi untuk komunal, kersadayana. Keimanan, keislaman manfaatna lain kersa pribadi tapi kersadaya. Nikmat alit makanan Allah mereka berhanan kasih si A we beuneunan teh. Nu loba anu si A kuku tatangana barong nyakan tatangana ceurik kalaparan bisa jadi. Tapi kalau diberikan iman, diberikan Islam, seseorang beriman, seseorang Islam, dia akan bermanfaat bukan hanya untuk dirinya tapi untuk lingkungan juga bermanfaat. Apalagi kalau Islamnya dijalankan. Itu aya zakat saha ngeunah sarerea nu zakatna dibere pahala ku Allah dibarokahkeun hirupna, fakir miskin narima masruh. Sadayana syariat Allah Islam itu manfaat bukan untuk sudut pribadi tapi masyarakat muslim. Maka nikmat lagi. Tapi saya juga bangga dengan puas dengan iman dan Islam.
Nah, tentunya nikmat kecil, nikmat besar itu harus disyukuri. Harus disyukuri. Di kitab Nasoibul Ibad ada perkataan seperti ini. Makalah yang ke-21 kalau tidak salah. Sebagian ulama itu memilih 4 kalimat dari 4 kitab yang diturunkan oleh Allah. Yang pertama memilih kalimat dari kitab Taurat, isinya seperti ini. Man radiya bima aqtahu lahu istaroha fid dunya wal akhirah. Artinya barang siapa yang merasa puas dengan apa yang telah diberikan Allah, maka hidupnya akan tenang dunia dan akhirat. Kunci ketenangan hidup dunia dan akhirat itu menurut keterangan itu adalah dengan cara puas, ridho, menerima apa yang telah Allah berikan ke diri. Ridho itu urusan rezekinya, urusan nikmat tadi itu tadi. Ridho teh bahasa Arab, bahasa Sunda mah rela bahasa Indonesia kene. Ikhlas mah bahasa Arab. Kalau ikhlas itu cenderung ke perbuatan ya, cenderung ke pemberinya, ke si subjeknya, ke si apa? Ke si subjeknya, pelakunya. Kalau ikhlas itu, ini mah orang yang terkenanya. Sudah mah sugema lah. Lamun urang sugema, puas, bangga karena pamasihan ti Allah ayeuna ka urang urusan rezeki bakal tenang hirup. Tumarima sugema. Aya tumarima tapi teu sugema aya apa teh? Batur dibere 200.000, manehna dibere 100. Ah, tumarima we. Tapi ate mah kesel. Aya ngomong 100. Boleh nasib teh kitu. Ieu mah puas, bunga gitu. Puas sugema lah. Sugema aya dibere sakieu kitu tah. Macul biasana batur 100.000, ieu dibere 150.000. Sugema aya gawe si eta mah coba duit gede, coba sukuhan anak-anak, coba pegawai bari, sugema gitu. Jadi urang dipasihan Gusti Allah sakya bukti nanti Pak kudu sugema gitu. Mun hayang menang mah dasarna teh di sugema teh tidak unggul. Boga pamajikan, ieu urang nanyakeun pamajikan urang halus teh dasarna ge sepakat goreng pamajikan. Tapi urang sugema we urang. Sok bakal konyol bakal sono ta pamajikan hal penting. Aslina asal putri we pepengenan teh. Nyaho jeung gawir penting. Kira-kira ada ingat teh gitu. Bapak tuang sareng asin berbuka dengan ikan asin. Sok kalau sugema. Ya Allah, abdi teh teu aya alasan kamu Gusti, naon alasanna abdi maghrib ayeuna minang dahar jeung asin batu maloba nu ngoler kene hareupeun toko teu bisa dahar leumpang ke teu bisa balik deui ka mana seueuring sok sering ningali minyak saya we Pak hareupeun almacan Pak eta aya terus kolot lah bajuna geus teu macut kemis sore-sore teh batu nu bermun ka imah bermun ka ditu nya nu kolot-kolotana manehna mah jigana teh teu aya buru teh buru ka mana teh ceuk simkuring heuh teh ai Gusti Allah naon alasan Allah urang dijadikeun ieu manehna dijadikeun kitu apa alasannya untuk Allah urang teu proposan apakah pedah urang mah di rumah halus dan teu lain itu kita tidak pesan untuk dijadikan seperti ini. Imun dipasihan ku Allah sakieu-kieu nanti dahar jeung asin. Coba geura sugema. Aya urang naon samu aya, asin aya, sambal aya, dinikmati. Disugemakeun dangeunna. Dahar jeung daging. Tapi hati ku terus. Daging bae bosen daging teh. Digoreng bae. Nah, caman cemen. Datengeunna. Padahal lahirnya daging jeung daging jeung asin itu terang daging. Mata laras keterangan tadi man radiya bima aqtallah istawa fi dunya. Jalma anu ngarasa puas
mah upama sihan ti Allah kadirina hirup bakal. Sok urang bade ngadakoan naon dan tidak kudu bunga ku kehidupan urang pribadi. Puas dengan apa yang kita punya, puas dengan apa yang kita dapat. Itu saja syaratnya untuk tenang sebetulnya. Dan itu tidak akan menghalangi nasib kita, Pak. Apa yang Allah akan berikan kepada kita tetap akan sampai. Kuridho gitu teh. Istri tenang we, kumaha hareupna, kumaha awewe aing mah. Moal ngahalangan beun harmoal. Ongko puas cenah tapi dablek we usaha mun dipu mana nu teh sama parasan. Usaha mah aing mah kewajiban. Hayang boga ganjaran, lain sieun teu dah. Babari da alasan itu. Nya babari sate dodol da laksanakeun hese. Kembali lagi kepada pokok tadi, nikmat itu ada 3. Nikmat kecil, nikmat besar, kemudian nikmat sempurna. Nikmat sempurna itu di dalam Rasulullah ibarat ada kata Imam Ali Harrahullah wajah sama menikmati al-mautu al-iman. Kesempurnaan nikmat itu adalah meninggal dunia dalam keadaan membawa iman. Kerhirup diberi nikmat alit sempurna bahwa harta tahta wanita dia dapat juga bunga, juga pejabat, kewajiban gelis, obat, lumayan tercatat obat jelas obat, itu jelas. Terus iman kuat, Islamnya hebat, tapi begitu maut su'il khatimah, maut terbawa iman, maut terbawa Islam. Nauzubillah min dzalik. Naon hartina tadi ibadah membawa harta membawa naon hartina naon sawana ku maut terbawa iman moal aya kabawa tidak akan ada yang terbawa sedikit. Menang puasa, menang ngaji, menang salat, maut mayun ka Allah terbawa iman terbawa Islam. Pada ajaran ilmu para ulama, Allahumma inna nas'aluka husnal khotimah. Imam bacanya dengan imam salat, ulah minta diri ulah minta jamaah. Gusti abdi sareng jamaah para makmum aku nedak Gusti nyukur ka Gusti. Husnul khotimah. Sing husnul khotimah atasna maut mawa iman mawa wa na'udzubika min syarril akibat. Abdi nyukur raksa Gusti dan moal aya bisa ngalindungi bagi Allah. Dina naon dina syarril akibat gorengna tutup syukur khotimah. Aya kerhirup halus aya rek ari kerhirup sarila di masjid aya rek maot hos teh kapami di pantura di karaoke di cenah Ustaz kan ieu kunaon maot kapami di dinya lain masalah wirang tetap geus maot mah wirang Pak sok aya jelema teh nu hirup keneh mikirkeun deui persiapan di cenah biaya mulaksana urang ke aman-aman teu udah salawat ka rusakeun era cenah urang macan mikirkeun era manehna pae era jadi baju gitu era nu pae banyak saya begitu berlebihan kita cek terima gitu karena mau urang maot mau urusan hirup jadi alur kudu ke kasusupan sabalot deui nya itu sih doraka gitu anggar urang masih kasusupan ke alam barzah tah nikmat anu sempurna eta kudu diusahakeun ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa la tamutunna illa wa antum muslimun ulah parawat anjeun wa la tamutunna la artinya lanahi tamutu ieu gore bukuna mukhotob jamak mukhotob tamutunna tuntuna aya nun taukid sakilah santri mah tamutunna tamutna dan kemudian dari ya aranjeun jeung wala jeung ulah tamutu aranjeun
dia aya geuningan tamamun nikmati alal iman. Nah ini maka disebutkeun sampurna nikmat teh lamun mawa iman. Aya bedana iman jeung Islam ngatos aku. Aya muslimin muslimat, aya mukminin. Nu iman pasti Islam, tapi nu Islam tentang nu iman. Aya iman di dia. Aya Islam di dia ya, di luar. Lamun bersyahadat, lamun sok salat, sok puasa, sok zakat, geus ati Islam teh di rumah. Tantang ku iman. Iman mah gitu. Padahal banyak jelema nu salat kayak karo pikiran semawi, can iman teh gitu teh. Dan nu iman mah nyaho? Manehna teh keur majur ka Gusti Allah. Keur nyangakeun penyembahan. Sedang menyerahkan atau sedang mempersembahkan pengabdian, penghormatan, pengagungan ka Allah ku salat nanti. Karena banu timiti Allahu Akbar nepi ka ageus aya dibaca Allahu Akbar sami Allahu liman hamidah. Rabbil pilih ai hate teu saeutik-eutik cangkal. Kalau bagi heureuy kan urang gitu teh, batu-batunya urang gitu. Ai geus salat tekarku, ai urang betasna. Pokoknya harus ke kiblat aya hati teh saeutik-eutik aja. Urang teh keur salat teh keur menghadap. Sok lamun dibarengan ku iman da tarawih mah kesel mah. Oh, malah hayang buru geus. Yo imam terus enggak baca teh surat al-anzalna aya nak duwe pagi itu. Oh. Ayo saha ya tidak imam udah gacak. Wah. Nah, sebabna ketika kita sedang salat, disitulah saatnya kita paling dekat dengan Allah. Sok berpeluh kesah sangakeun salat Allah teh ka Allah. Ngobrol dirajek Allah ai keur salat teh. Kuletah gimana nya hareup ka Allah menghadap ka Allah teh ngabetem siga weuh ka butuh. Baca. Pilih warna kan masa baru batu bare gana nyerek ada orang mah kepayu ka Gusti Allah. Pilih warna ungkapkan segala keluh kesah apa permintaan permohonan sebagainya. Tidak hanya sholat tidak. Sebab ketika sholat kita itu sedang paling dekat dengan Allah. Sangatkan mempersembahkan pengabdian, pengagungan, penghormatan kita kepada Allah itu dengan sholat. Lamun bisa iman, syahadat nanti jeung tanggung jawab. Saum nanti lain saum awam, tapi geus mimiti saum khusus sadar diri nak terdilatih Allah kayak sakadar nahan hawa nafsu. Butuh parji pukul tapi kudu ngajaga diri tidak maksiat. Ini mah kalau pada budak teh geus teh mawat ya, hidup geus kolot, geus kok mikirkeun dunia wae lempeng. Tembok gitunya saum khusus mah beusatnya. Tanggal 1 persentasena, tanggal 2 persentasena begini kan. Tanggal 20 kan itu mah geus teh kita naon geus sarek kos rek bae. Perlu mati balik. Ayo mimiti bulan puasa heula siga nu iman aya tanggal 20 balik kalau tarang tek itu dengan THR. Dengan daging segala rupa baju untuk Tuhan teh bisa jadi. Jadi iman sareng Islam ya beda. Tapi mau disyaratkan Gusti Allah tadi wa antum Islam. Nah, iman aya naik turunnya, masa naik turun enggak sanes gimana naik turun kadang-kadang memang bermuat gitu. Ih, saring saparipurna teh ini urang teh ka Gusti Allah. Bismillah dan bismillahnyaan rek dahar teh mah sadar ya dahar di Gusti Allah urang sehat ka Allah. Nyata pakaksa ku malam barokah kada dengan Allah. Bismillah. Hati teh ka Allah. Geuh mah. Geuh kapan barokah kana bismillah. Dina daek nama ta bismillah teh ngumpul teh nepi ka hate. Aya gitu. Dan aya urang. Tak apa hoyong jadi imam diajar. Terus gitu. Kesimpulan. Yang kedua, nikmat alit, nikmat ageng, nikmat sampurna. Nikmat alit dan nikmat ageng dua-duanya wajib disyukuri. Lamun kurang yang diterima, disumpahkeun diterima. Kemudian nikmat anu sampurna kudu diusahakeun. Sabab eta mah kek. Sama mereka baik.
Bila kata rasa. Nah, itu kalau 48 itu 44. Kata 8. Memang 10 detik. Lah, kalau tanya aku. Isi yang penasaran, apa? Ini Klik yang naonnya lah. soalnya kan THR. Tapi mana? Ya. Mana? Ini kepayu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Aku tanya, kan dalam maghrib isya kan waktunya cepat itu ya kan. Nah, saya itu dalam perjalanan tol misalkan. Nah, misalkan 10 menit lagi belum ada bisa gitu, ya kan? Nah, saya sholat sah nggak gitu kan? 10 menit lagi udah dikit lagi aja bisa gitu. Karena pas 10 menit itu saya udah sampai rest area gitu kan. Sah nggak sholat saya? Ini khusus maghrib isya ya, jangan dikiaskan dengan waktu lain. Karena begini Pak, waktu maghrib itu debat-tebal. Di antara ulama itu ada perbedaan pendapat. Tapi yang umum yang dipakai Syafi'iyah kebanyakan awal waktu maghrib itu seperti yang kita ketahui tenggelamnya matahari, dan akhirnya waktu maghrib itu ketika ada isya. Itu yang pendapat kebanyakan ulama. Awal akhir waktu maghrib itu ketika azan isya. Itu baru habis waktu maghrib. Itu kesepakatan ulama hampir semua seperti itu. Jadi kalau mau mengikuti keterangan itu, jangankan 10 menit sebelum isya, ketika Bapak takbir, Allahu Akbar, takbiratul ihram, Bismillahirrahmanirrahim, kalau Allahu Akbar, lalu ada isya, itu Bapak masih sah maghrib. Itu kalau menurut mengikuti keterangan itu kitab Safinah, ke sana arahnya. Tetapi ada yang berpendapat dalam kitab takrib, contoh Ustaznya, dalam kitab takrib itu ada pendapat bahwa waktu maghrib itu hanya pas tenggelam matahari. Jadi datang waktu maghrib, waktu wudu atau adusnya atau mandi, waktu berpakaian, waktu berangkat ke masjid, waktu sholat maghrib 3 rakaat, ba'diyah 2 rakaat, itu habislah waktu maghrib. Ada yang berpendapat seperti itu. Kalau mengikuti pendapat yang kedua, berarti Bapak maksudnya qadha. Itu maksudnya baru. Pas cuma itu. Qadha, karena waktu maghrib itu sudah habis sebetulnya. Kalau menurut pendapat yang kedua. Tetapi saya sendiri memang pernah mengadakan studi banding ya. Istilahnya pendapat mana yang lebih kuat? Saya sendiri, tapi saya pro ke pendapat yang pertama tadi, bahwa akhir waktu isya itu ketika akhir waktu maghrib itu ketika ada isya. Ketika ada isya. Jadi harus diyakini itu kan? Ya? Harus diyakini ya. Itu sahih. Tapi begini Pak, mohon maaf, kalau kita mau kaji lebih jauh, tapi ini untuk intern saja, karena memang harus istilahnya harus banyak lah itunya ngobrolnya. Itu sebetulnya Rasulullah itu oleh Allah kan ubahnya, beliau itu contoh. Itu subuh Rasulullah kesiangan. Qadha itu pernah itu Rasulullah subuh. Jadi sebetulnya kalau ada halangan ketika kita mau sholat, itu sholatnya ketika kita bisa. Ya, situasional sebetulnya. Apalagi kalau udurnya, halangannya perjalanan seperti yang Bapak tadi di tol ya tangguh. Kalau kira-kira tidak nyantai, ini saya bisa sholat paksakan nih. Tapi rusuh gitu, mau jog-jog lah, mau khusyuk lah. Mending di jamaah Pak. Di jamaah saja. Tadi dari Jakarta ya setengah 6. Kita tidak bisa ini karena kita numpang bis orang kan. Nah, kira-kira itu sampai di Purwakarta itu pas ada bisa ya. Repotnya seperti. Udah aja di jamaah. Jamaah takhir. Rasul takut macet, takut ini. Nah, itu ada aja. Mending kita jamaah takhir. Tapi kalau kasusnya seperti tadi sah itu. Kalau misalkan kita kan bisa nih, jangan tua aja bisa nih. Aja belum habis itu udah bisa, itu sah nggak? Sah, tapi makruh. Sah tapi makruh. Kalau kita sholat sedang itu makruh. Makruh. Benar-benar masuk. Ya? Benar-benar masuk. Sebetulnya bukan itu sebabnya. Karena seharusnya kita menjawab panggilan adzan itu.
bukan langsung dengan datang ke tempat orang yang adzan itu sebetulnya. Panggilan. Ya, panggilan itu untuk berkumpul. Tapi kan suku mah kalau kalian ya. Cipe di lapang salatan teh. Ngalamana kawe oge sok. Jeung lapang salatan teh. Bohong padahal langsung. Ada encan beres sudah geus ngatoler keneh. Da salah tak gancang. Sunan bapak mah gancang, sunan bapak mah kiai, bapak baheula salatan. Ahli salatan. Budak gitu. Makomnya beda. Itu sepengetahuan saya dalam kitab Safinah wa akhiru waktu maghrib itu akhirnya waktu maghrib itu waktu sholat. Jadi 10 menit apalagi 10 menit lama. Salat 5 menit ya sejago lah ya. 10 menit masuk mer gitu. Wah, 10 menit salat sudah bisa ngisi sholat. Baik Ustaz ya sedikit. Sekarang ya, dia